Dari sekarang nih, makanya maaf, jangan sampai dari kecil. Usahakan kita bisa didik anak-anak kita supaya terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang di situ mengundang murkanya Allah Subhanahu. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Nih dulu nih zaman Nabi ada anak kecil, apalagi zaman sekarang. Betul kira-kira? Zaman Nabi ada nabi di situ masih ada yang melakukan perbuatan zina anak kecil. Nabi bilang tetap idribu haddahu, pukul, kenakan hadnya, derak. Ya walaupun berbeda hukumannya dengan orang tua, walaupun kata Nabi ambil oleh kamu atau cabang atau dahan yang punya 100 ranting, habis itu ikat jadi satu, pukul nih anak, sami aja kata Nabi. Yes, kalau zaman sekarang sapu lidi. Tapi maaf, kalau nggak dihukum, kira-kira bakalan terjadi lagi apa kagak? Cuek aja. Bakalan terjadi lagi apa kagak? Ada anak ngambil duit bapaknya, nih bapak diem aja, kagak apa-apa beb, yang diambil cuma 5.000, sekarang 5.000, begitu besok Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Akhir sanadnya Sayyidina Sa'id ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya. Qala, dia berkata, kana fi abyatina ruwaijilun dhaifun. Ada di kampung kami seorang anak kecil dhaifun, yang lemah. Jadi dia cerita nih, Said ini cerita bahwasanya ada dulu di kampung kami anak laki-laki yang kecil yang lemah. Fahubusa, maka dia berzina. Bi amatin min imaihim, daripada jariyah, budak perempuan daripada budak-budak perempuan mereka. Fadzakara dzalika Sa'dun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad menceritakan ini semua, perihal ini kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idribuhu haddahu, jalankan oleh kamu, kenakan oleh kamu hadnya, deraknya bagi anak tersebut. Jadi kagak tanggung-tanggung, hukum tetap hukum. Mau yang tua kek, mau yang muda kek, masih anak kecil kek, laki-laki kek, perempuan kek, kaya kek, miskin kek, konglomerat kek, melarat kek, kalau emang nyatanya dia mengerjakan hukum, mengerjakan suatu hal yang dilarang oleh Allah, maka jalankan hukumnya, jalankan hadnya. Lihat Nabi kita Muhammad disuruh, Sa'ad, jalankan oleh engkau deraknya, tunaikan oleh engkau deraknya bagi anak tersebut. Faqalu, maka sahabat-sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, innahu ad'afu min dalik. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini anak kecil, udah gitu lemah, kagak mampu untuk menerima hukuman tersebut. Paham gak nih kira-kira? Sahabat ngomong, ya Rasul, ini anak kecil, udah gitu lemah, dia kagak mampu untuk menanggung hukuman tersebut, dicambuk 100 kali. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi SAW beliau bersabda, khudhu iskalan fihi mi'atu simrahin. Kalau kayak gitu engkau ambil dahan atau cabang yang ada padanya 100 ranting, ataukah pelepah korma yang ada di situ daripada 100 ranting. Sapu lidi deh, kayak bahasa sapu lidi zaman sekarang. Summa dribuhu bihi darbatan wahidah. Habis itu pukul itu anak dengan sekali pukul, sama aja. Paham gak nih kira-kira? Kata Nabi, kalau kayak gitu ambil dahan yang ada di situ 100 ranting, atau kalau kagak zaman sekarang sapu lidi yang enak. Habis itu pukul dia sekali pukul. Paham gak kira-kira? Jelas gak kira-kira? Jelas gak? Ini kan kadang-kadang maaf, kadang-kadang asal ada keluarga kita yang salah, kita umpet-umpetin. Hukum tetap hukum, berjalan. Yang korupsi tetap. HT korupsinya udah lama, ketahuannya sekarang tangkep, bikin miskin koruptor-koruptor. Kalau cuma di penjara doang mah nggak bakal jerak.
Habis bagaimana Beb kalau ada pertanyaan? Ini kan anak kecil. Kalau orang tua bagaimana Beb? Orang tua berzina dalam keadaan lemah, dipukul apa kagak? Didera atau tidak? Lihat, kalau emang dia maaf udah melakukan pernikahan yang sah, umpama duda, maka tetap hukumnya dicambuk 100 kali, habis itu direjem. Tapi kalau dia belum pernah bernikah dengan pernikahan yang sah, habis itu dia berzina, laki tua, maka tetap dipukul 100 cambuk. Cuman di saat dipukul nggak terus-terusan dipukul, berhenti dulu, habis itu pukul lagi, habis itu pukul lagi. Paham gak nih kira-kira? Karena dia udah tua. Kalau anak muda malah lain. Cuman pertanyaannya, berarti kalau orang tua ini tuanya dia berzina, berarti menunjukkan emang udah kebiasaan tuh dari mudanya. Orang kan pantasnya di saat udah tua apa yang dikerjain? Ibadah, taubat, tinggal nunggu hari kematian. Betul gak kira-kira? Kan kita semua saling menunggu. Kalau nggak antum duluan ya Habib belakangan. Atau kalau kagak Habib belakangan, antum duluan. Kita sama-sama nunggu. Betul gak kira-kira? Orang nggak bakal selamat dari 7 hari. Hari Senin dia selamat, belum tentu hari Selasa dia selamat. Hari Selasa dia selamat, belum tentu hari Rebo dia selamat. Hari Rebo dia selamat, belum tentu hari Kamis dia selamat. Hari Kamis dia selamat, belum tentu hari Jumat dia selamat. Hari Jumat dia selamat, belum tentu hari Sabtu dia selamat. Hari Sabtu dia selamat, belum tentu hari Minggu. Adapun waktunya mah kita nggak tahu. Kalau emang nyatanya sampai ajal kita, kapan waktunya, hari apa kek, dimanapun, yang penting kita minta matinya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu aja, supaya ada iman sama Islam di dada kita, kagak keluar iman dan Islam, sehingga kita mati dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Ini kan kadang-kadang maaf, apalagi yang dikejar kalau kita udah tua. Kalau masih muda, hawa nafsunya mengalahkan daripada umurnya. Lebih banyak hawa nafsunya. Orang kalau masih muda lebih banyak hawa nafsunya. Bergerak tuh hawa nafsu di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam peredaran darahnya, di dalam pikirannya. Mengalir tuh hawa nafsu. Makanya susah. Jarang banget Allah puji hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Jarang banget. Kecuali yang Allah puji anak muda emang yang bertakluk hatinya ke majelis taklim, hatinya hadir duduk majelis taklim, sholat berjamaah. Nyatanya kan kagak. Kebanyakan orang-orang tua. Betul gak kira-kira? Kalau kita lihat anak-anak muda di masjid itu laksana burung yang ada di sangkar emas. Tahu gak kira-kira? Kalau kita lihat nih zaman sekarang, anak muda duduk di majelis taklim, anak muda datang di masjid, itu laksana burung yang ada di sangkar emas. Walaupun sangkarnya terbuat dari emas, asal pintunya kita buka, pintunya kita buka, itu burung lepas. Betul gak kira-kira? Walaupun di sangkar emas, udah gitu ada makanannya, ada minumannya, tetap asal kita buka pintunya, kita lupa aja nutupnya, otomatis itu burung bakalan lepas. Betul gak kira-kira? Tapi kalau orang tua di masjid laksana ikan di dalam kolam. Tahu ikan di dalam kolam? Betah gak kira-kira? Betah gak kira-kira? Betah. Makanya paling enak ngajar sama orang tua ketimbang anak muda. Baru anak muda ngelihat jam mulu, gurunya lagi ngajar. Melihatnya mau kemana sih? La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Beda dari segi ibadah, dari segi istiqamah. Makanya Allah puji anak-anak muda yang ta'alluq. Tapi baru sedikit yang ta'alluq. Kebanyakan ngikutin hawa nafsu. Ingat, perumpamaan hawa nafsu seperti bayi yang sedang menyusu. Dulu Al-Walid pernah ngomong, dia pernah ngajar, dia berkata, perumpamaan hawa nafsu itu laksana bayi yang sedang nyusu, yang gak ada di pikirannya kecuali menyusu, dan menyusu. Kalau kagak disapi sama ibunya, gak bakalan berhenti menyusu. Di pagi hari, mau di siang hari, mau di sore hari, mau di malam hari, mau di tengah malam, kagak kenal waktu kecuali hanya menyusu. Paham gak nih kira-kira? Baru jam 1 malam ibu ini udah capek nih ibu, habis nyusuin, habis itu ini anak tidur.
Nih ibu mulai meriap, tidur deh pules. 1:30 nih anak nangis bangun. Mau ngapain? Mau menyusu lagi. Ada gak kira-kira ibunya diambil pala bayinya diangkat, habis itu mukanya ditempelin jam. Nah, lu nggak lihat nih nih jam 1:30 nih. Ada gak kira-kira ibu yang begitu? Ada gak kira-kira? Nggak ada, disusuin lagi. Terus tuh hawa nafsu seperti itu. Nyusu lagi, kecuali ibunya udah sapi. Walaupun susah, tapi kalau dia udah disapi, ini anak udah pasti bakal berhenti daripada menyusu. Tapi kalau kagak, menyusu. Begitu juga hawa nafsu kita. Apalagi kalau udah tua, makin jadi tua keladi, la haula wala quwata. Pakai kacamata hitam, santri kandang perawan. udah gitu pakai celana pendek. Ada gak kira-kira? Udah tua 70 pakai celana pendek, mau jogging. Ada gak kira-kira? Ada lagi yang lebih gila lagi, udah tua masih ngelepekin burung aja. La haula wala quwata. Ada gak kira-kira yang begitu? Tuh namanya perumpamaan tersebut seperti bayi yang sedang nyusu lagi, kagak kenal waktu. Orang-orang kalau udah cinta dunia seperti itu. Orang-orang kalau udah masuk ke dalam hatinya hubbud dunia, seperti itu modelnya. Nggak bakalan ada habis-habisnya. Ilal ma' wal kafan. Kecuali kalau udah dimandiin, kalau udah dibungkus, udah dipendem, baru kelar. Tapi kalau kagak, terus begitu. Paham nggak nih kira-kira? Mau ngapain lagi? Apa yang kita cari? Oh, umpama deh nih, maaf, kita udah umur 60, kita yang tahu diri kita. Asal kita ngaca, udah kagak enak deh dilihatnya. Semuanya udah pada kendor. Betul gak kira-kira? Alis udah putih, rambut putih, jenggot putih, kumis, bulu hidung putih. La haula wala quwata. Pantasnya udah deh dekatkan diri kita kepada Allah, tagarrub ilallah, banyakin istighfar, banyakin taubat kepada Allah. Disuruh kita taubat karena Allah tahu kita ini lemah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo kita kembali, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Sebelum jangan sampai ruh kita berpisah daripada kita punya jasad. Nggak tambah lagi amal-amal soleh kita. Sekarang kita bisa tambah amal-amal soleh. Tapi maaf, lebih gila lagi, udah tua, kadang-kadang masih godain perawan aja. Ada gak kira-kira? Matanya jelalatan aja. La haula wala quwata. Khawatir matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, maaf, selalu aneh tekankan, siapapun itu, ente mau terima silahkan, alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah. Aneh cuma menyampaikan doang. Di saat kita udah tua, jangan sekali-sekali kita pakai celana pendek. Mau di rumah atau keluar rumah, kecuali emang kagak ada keluarga kita, silahkan. Tapi kalau keluar, nongkrong di depan, mau ngadem, mau ngerokok, jangan pakai celana pendek. Khawatir orang-orang yang masih pakai celana pendek di saat umurnya udah tua, khawatir matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa yang bersabda? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Diingat, hati-hati. Beb, aneh mau jogging, beb, pakai celana pangsi yang 3/4, begitu aja udah. Yang penting nutupin aurat. Paham gak nih kira-kira? Ente mau jogging ke, ente mau nongkrong ke, ente mau jalan pagi ke, jangan sampai pakai celana. Hati-hati. Ibu-ibu begitu juga, jangan sampai. Beb, aneh mau jogging, beb, jangan pakai pakaian yang ketat. Jangan pakai pakaian musuhnya Allah, musuhnya baginda Nabi kita Muhammad, musuhnya Sayyidah Fatimah Zahra. Karena ada juga orang-orang yang maaf, mau jogging nih, maaf, pakaiannya ketat banget, kelihatan deh tuh bentuk lekukan tubuhnya. Wal iyadu billah. Kita pakai pakaian musuhnya Allah. Ingat, wajah Fatimah aziz. Siapa orang perempuan-perempuan yang gak bisa melihat wajah mulia Sayyidah Fatimah, gak bisa memandang wajah mulia baginda Nabi kita Muhammad. Orang kalau udah gak mandang wajah Nabi kita Muhammad, udah pasti gak bakal masuk ke dalam surganya Allah subhanahu, tempatnya di dalam api nerakanya Allah subhanahu. Berarti gak boleh olahraga? Boleh. Yang gak bilang boleh siapa? Yang gak ada. Cuman pakaiannya kalau bisa pakaian yang gombrong. Kalau kita emang mau olahraga, itu buat yang perempuan. Kalau buat yang laki-laki celana pangsi, atau kalau kagak celana training yang panjang, silahkan. Jangan sampai pakai celana. Habis bagaimana, Beb? Buang tuh celana pendek, jadi sial. Di rumah kita ada celana pendek, buang, jadi sial. Paham gak nih kira-kira? Oh, ada celana-celana pendek, buang udah. Kecuali ente mau pakai celana pendek, habis itu pakai kain, silahkan.
Ente mau pakai celana pendek, habis itu ente keluar pakai celana panjang, silahkan. Jangan sampai pakai celana pendek. Paham kan kira-kira? Kalau ani cuman hanya menyampaikan doang, antum mau terima alhamdulillah, enggak juga enggak masalah. Karena yang nanti yang akibat ente yang nanggung, bukan ane. Ane alhamdulillah sampai gini hari enggak pernah pakai celana pendek. Kemana-mana pakai kain. Artinya seperti jangan sampai maaf ntar dicontoh sama anak kita, dicontoh sama turunan kita. Kadang-kadang udah tua masih pakai celana pendek, udah gitu pakai robek-robek lagi. La haula wala quwata. Dompet ada rantainya, tahu gak dompet ada rantainya? Udah nggak pantas, udah nggak enak dilihat. Udah gitu pakai jaket blue jean lagi, udah nggak enak. Yang enak pakai peci, baju koko, kain, habis itu pegang tasbih deh. Betul gak kira-kira? Istighfar, sholawat, atau kalau kagak baca Quran deh, atau kalau kagak habis maghrib baca ratib. Cakep gak kira-kira? Cakep gak kira-kira? La haula wala quwata. Ini kagak masih pakai tanco aja. Tahu tanco? Pakai ngomong lagi, jambul aneh miring apa kagak? Jambul pakai miring, udah 70. Pala udah pada botak semua. La haula wala quwata. Paham gak nih kira-kira? Khawatir seperti ini. Kalau anak kecil tetap dijalankan haknya. Kalau orang tua jalanin juga. Bukan berarti orang tua nih, anda udah tua nih dapat uldur, tidak. Tetap hukum, tetap hukum. Makanya maaf nih kadang-kadang yang salah dari kita di saat kita udah tua tidak mencontohkan yang baik. Pantasnya di saat kita udah tua, pantasnya nih kita jadikan diri kita contoh. Buat siapa? Buat keluarga kita. Kalau bisa buat lingkungan kita, buat lingkungan kita. Kalau nggak bisa buat keluarga kita, buat anak kita, keturunan kita. Jadi ini anak ngikutin. Jangan sampai maaf, udah tua kagak kenal masjid. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Udah tua nggak kenal musola. Ada gak kira-kira? Udah tua kagak kenal guru, nggak kenal kiai. Ada gak kira-kira? Kadang-kadang maaf kagak bisa baca Quran. Ada gak kira-kira? Udah tua nggak bisa baca Quran. Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Habis itu ngarepin anaknya hafal Quran. Nanti yaumul kiamat dimasukin, palanya dipakein mahkota touch. Ya mustahil namanya. Mimpi di siang. Kita kagak bisa baca Quran, ngarepin anak kita hafal Quran, cucu kita hafal Quran supaya apa? Nanti dipakein mahkota di hadapan Rasulullah. Lah kita kagak baca. Paham gak nih kira-kira? Jadi jadikan diri kita dulu deh. Buat keluarga kita aja deh. Contoh yang baik buat kita. Apa kalau emang kita bisa, umpama kita punya anak, ayo kita gandeng anak kita belajar dari kecil sholat subuh berjamaah. Habis itu ada pengajian seminggu sekali, ayo kita ajak anak kita. Supaya apa? Nanti kebiasaan. Di saat kita meninggal dunia, ini anak bakal ngikutin jejak-jejak orang tuanya. Jejak-jejak orang-orang terdahulu. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan mata kita merem. Dulu anda punya abah ngomong apa? Jangan sampai kita meninggal mata kita dalam keadaan kebuka. Artinya nggak bisa ditutup dengan secara merem. Maksudnya apa? Banyak kegelisahan kita. Anak kita belum bisa baca Quran, anak kita kagak doyan sholat, kadang-kadang kagak sholat, habis itu jauh dari ulama. Itu yang dikhawatirin tuh. Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan merem. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Kadang-kadang kagak sampai ke kuburan orang tuanya. Sekalinya ziarah, bacain Yasin dari HP. Baru beberapa ayat, lobet tuh HP. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Baca Yasin kagak bisa. La haula wala quwata. Yasin kagak bisa. Begitu datang ziarah pakai HP, dapat 5 ayat, 10 ayat, lobet. Shadaqallahul azim. Kalau kita bisa bangun, kita keplak tuh anak. Betul gak kira-kira? Lo mau orang tua 10 ayat doang. La haula wala quwata. Artinya seperti dari sekarang nih. Makanya maaf, jangan sampai dari kecil. Usahakan kita bisa didik anak-anak kita supaya terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang di situ mengundang murkanya Allah Subhanahu. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Nih dulu nih zaman Nabi ada anak kecil, apalagi zaman sekarang. Betul gak kira-kira? Zaman Nabi ada nabi di situ. Masih ada yang melakukan perbuatan zina anak kecil. Nabi bilang tetap idribu haddahu. Pukul, kenakan hadnya, derak. Ya walaupun berbeda hukumannya dengan orang tua, walaupun kata Nabi ambil oleh kamu atau cabang atau dahan yang punya 100 ranting. Habis itu ikat jadi satu, pukul nih anak, sami aja kata Nabi. Yes, kalau zaman sekarang sapu lidi. Tapi maaf kalau nggak dihukum, kira-kira bakalan terjadi lagi apa kagak? Hei,
cuek aja. Bakalan terjadi lagi apa kagak? Ulang lagi. Ada anak ngambil duit bapaknya, nih bapak diem aja. Kagak apa-apa Beb, yang diambil cuma 5.000. Sekarang 5.000, begitu besok hei, omelin apa kagak? Omelin apa kagak? Centil tangannya. Nggak apa-apa, tegas sama anak. Kalau mau minta, jangan sampai dia berani, maaf, buka lemari orang tuanya, ambil duit orang tuanya dari dompet orang tuanya. Lama-kelamaan jadi udah gitu maaf, nih anak kurang ajar lagi, diintipin aja bapaknya taruh duit di gerobok. La haula wala quwata. Zaman dulu kan orang-orang zaman dulu kalau naruh duit di gerobok, tahu gerobok? Ustaz Tanto yang sampai gini hari geroboknya banyak. Ente bayangin aja, aneh kenal dia 2012, sampai gini hari amplop mulu isinya, belum dibuka. 12 tahun ngajar dari 2012 sampai 2024 tuh amplop digerobok aja, belum pernah dibuka. Tahu deh tuh jumlahnya berapa? Kawin lagi, Beb, kawin lagi. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak nih kira-kira? Jangan sekali-sekali kita diemin. Nggak apa-apa Beb, 5.000 sekarang 5.000, besok la haula wala quwata. Emang nih anak-anak sundel juga lagi. Dulu kita nggak begitu. Dulu kita nggak berani, dipelototin sama bapak kita, sama ibu kita takut. Zaman sekarang berani ngelawan. La haula wala quwata. Kalau dulu kagak. Jangan kita biasain awalnya dari kecil, awalnya lama kelamaan kalau kita cuek terus begitu. Wal iyadu billah. Paham gak nih kira-kira? Jelas, walaupun anak kita jatuhin hukumannya, gitu aja udah. Oh dia bandel, centil, atau omelin, atau jangan kasih duit jajan. Tujuannya supaya ini anak takut. Habis itu kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Betul gak kira-kira? Aneh dididik sama aneh punya abah, luar biasa. Kalau aneh kagak ngaji, gak dikasih makan sama abah aneh. Ada yang kayak begini. Hei, anak kita SD belum bisa baca juz amma, betul gak kira-kira? Apalagi SMP, juz amma kagak kenal, kita diemin aja, nggak apa-apa. Yang penting sekolahnya, yang penting sekolah tinggi. Ya, orang tuanya salah. Kenapa? Maaf, dari kecil udah diajarin cari dunia itu, dunia. Habis itu nempel di otaknya, nempel di hatinya, mindset bagaimana cara untuk mendapatkan dunia. Sampai gede lupa sama akhirat. La haula wala quwata. Karena orang tuanya yang ngajarin seperti itu. Dari kecil panggil anaknya, nak, belajar biar pinter, sekolah biar tinggi, biar apa, nanti hidup kedepannya enak, duitnya banyak. Habis itu kita panggil lagi anak kita yang kerja, nak, kerja biar semangat, cari duit biar semangat, supaya apa, masa muda, masa tua ente enak. Tuh udah dipikirin seperti itu tuh, ditanamin seperti itu. Akhirat sih kagak, baca Qur'annya kagak, berjamaahnya kagak, hadir majelis taklimnya. Nanti di saat kita meninggal dunia, maaf, kita belum dikuburin, anak-anak kita udah berebutan surat waris. La haula wala quwata. Ada kan kira-kira surat tanah? Orang tua kita kan banyak surat tanah, betul kira-kira? Lah belum kita dikuburin, nih anak udah berebutan untuk megang surat tanah. La haula wala quwata. Makanya sebagai didikan, lihat Nabi kita Muhammad, udah nggak ada contoh yang terbaik kecuali contoh baginda Nabi kita Muhammad yang diikutin sama sahabatnya, sama tabiin, sampai kepada guru kita, ulama kita, orang tua kita, sampai kepada kita, sampai nanti yaumul kiamah. Walaupun dia salah, walaupun masih kecil, tetap dikasih hukuman. Tujuannya apa? Supaya jerak. Jangan sampai kita cuek. Lihat baginda Nabi kita Muhammad, bukan aneh yang ngomong, lihat Nabi kita Muhammad. Khudu ifkalan fihi mi'atu simrohin. Tetap artinya disuruh dikenakan derak tersebut, jalankan derak tersebut, walaupun berbeda dengan pukulan atau hukuman orang-orang yang sudah tua. Cari oleh kamu cabang, bisa cabang kek, bisa pelepah korma kek, yang punya ranting 100, atau dikumpulin tuh ranting-ranting, diikat jadi satu. Habis itu pukul nih anak 1 kali, pukul, supaya ini anak sadar, supaya ini anak kagak ngikutin hawa. Kalau dulu kita ngaji sama orang tua kita, sama guru-guru kita, lain ceritanya. Dipukul. Kita dulu ngaji kagak apal, dipukul sama guru kita. Guru kita ngomong apa? Bukan lo yang gue pukul, setan yang ada di diri lo. Ingat gak dulu kita masih kecil?
Alhamdulillah didikan orang tua kita, didikan guru kita, didikan orang-orang yang mengajar kita, jadi orang kita sekarang. Coba kalau nggak kena pukul orang-orang tua kita, nggak kena pukul guru-guru kita, nggak bakal jadi orang kita. Ingat gak dulu? Waktu kita lagi ngaji, kagak apal penghapus kelempar, betul gak kira-kira? Cabe disuruh papak kita, betul gak kira-kira? Kagak apal cabe papak. Akhirnya alhamdulillah sekarang keturunan-keturunan kita pada demen-demen baca Quran lantaran hasil buah tangan daripada didikan kita punya guru. Makanya dia ngomong begini, bukan lo yang gue pukul, setan yang gue pukul. Kalau sekarang maaf ngaji dijewer sekali sama gurunya. Nih anak maaf nih nangis. Habis itu ngadu sama maknya, udah besok pindah ngaji. Boleh pindah ngaji. Kata bapaknya, ngaji banyak di tempat lain, guru banyak, cabut nih anak dari Ya. Ada gak kira-kira yang begitu? La haula wala quwata. Kalau dulu kagak, kita udah diserahin sama guru, dipercaya sama guru, kita titip nih anak. Ustadz, Habib, Mualim, Kiai, aneh bawa anak aneh, titip, aneh jaga amanat kepada engkau, kasih kepada guru, terserah guru mau ngapain. Yang penting ini anak gedenya manfaat bakti jadi orang. Dulu begitu. Kalau sekarang dijewer sekali, cengeng juga nih anak, ngambek juga. Ngadu sama orang tuanya, habis itu ngaji lagi apa kagak kira-kira? La haula wala quwata. Nggak mungkin seorang guru mukul daripada muridnya. Kalau kagak ini murid saleh, kalau kagak nih murid bandel. Begitu juga orang tua, nggak mungkin nih orang tua ngomelin anaknya. Kalau kagak ini anak udah kebangetan, dipanggil sekali dua kali kagak denger. La haula wala quwata. Yang kayak begitu usur-usurannya dua, ente periksa itu. Dua aja udah bader, apalagi usur-usurannya 4. La haula wala quwata. Dua aja udah bandelnya luar biasa. Kalau kita periksa usur-usurannya 4, bader banget. La haula wala quwata. Jadi dari kecil ini terserah antum. Mau ane cuma nyampaikan doang, mau diikutin alhamdulillah, enggak juga ya terserah, namanya ilmu, kita nggak bisa paksakan. Tapi lihat suri tauladan baginda Nabi kita Muhammad, langsung Nabi yang suruh. Walaupun ini anak kecil, sahabat berkata, faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, innahu ad'afun min dalik. Ya Rasul, ini anak kagak mampu kalau didera sebanyak 100 kali pukulan, kagak mampu nih anak ya Rasul, masih kecil, udah gitu lemah. Apa kata Nabi? Khudhu izkalan fihi mi'atu simrahin. Kalau kayak gitu ambil 100, satu cabang yang ada 100 ranting, ikat jadi satu. Kalau zaman sekarang sapu lidi dah. Habis itu pukul ini anak. Summa dribuhu, kemudian pukul ini anak. Darbatan wahidatan, yaitu satu kali pukul. Fafa'alu, maka mereka kerjakan. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah wa isnaduhu hasan, lakin ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah.